Halo semua sahabat tanam, bertemu lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Kali ini saya mau berbagi ini cara mengembangkan atau memperbanyak tanaman hias Syngonium. Nah, Syngonium seperti ini ya. Untuk sahabat tanam yang baru mampir di channel kita, boleh ya langsung di subscribe dan di klik tombol lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial and tips. Nah, ini tanaman Syngoniumnya sudah bisa dipecah ya. Jadi bisa dibagi jadi beberapa. Ini jadi dua ya nih, kalau saya lihat. Jadi dua dibagi. Jadi saya menyediakan dua pot. Ini kebetulan saya lagi di ini ya, lagi bukan di tempat saya, tapi lagi di rumah mertua. Nah, si mertua saya minta tolong untuk dipecah ini tanaman. Nah, jadi saya coba. Jadi ini saya menggunakan alat seadanya ya, alat seadanya yang ada di rumah mertua saya nih. Nah, ini saya disiapkan pot 2 sama ini ya, alat centongannya ya, seperti itu. Nah, untuk sahabat tanam yang mungkin belum pernah lihat video-video kita, boleh dicek video-video kita yang lainnya. Itu ada tutorial ini ya, tutorial dan tips mengenai tanaman, masakan, makeup, dan juga ini ya, untuk menghilangkan noda-noda. Nah, dukung terus channel ini sampai 100.000 subscriber ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah subscribe, sahabat-sahabat sudah subscribe, terima kasih. Nah, semoga selalu sehat walafiat. Nah, ini pertama-tama media tanamnya kita keluarkan agar tidak merusak akar ya, dan merusak batangnya. Jadi dikeluarkan sedikit-sedikit media tanamnya, karena ini masih agak susah nih saya keluarin. Jadi harus perlahan-lahan dengan mengeluarkan media tanam. Ini benar-benar saya lihat ininya subur ya, tanaman hiasnya Syngonium ini subur. Nah, ini sudah bisa keluar, dikeluarin. Nah, ini biasanya kalau saya di rumah ini saya cuci ya, saya cuci akarnya untuk mempermudah yang bisa dipecah seperti itu. Ini saya ngelihat cuma bisa jadi dua ya, kalau sekilas ya, bisa jadi dua, tapi yang lebih jelas memang harusnya dicuci ya, dicuci agar bisa kelihatan jadi berapa ya bisa dipecah. Untuk sahabat tanam yang sudah ini ya, expert ya, mungkin melakukan hal ini boleh di skip saja, karena ini saya memberikan dan mengedukasi kepada sahabat tanam yang mungkin pemula ya. Nah, jadi saya menjelaskan ini secara pelan-pelan dan secara detail. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah untuk membersihkan dan melihat bagian yang nanti akan saya potong. Ini bisa dipecah atau tidak gitu. Seperti itu. Nah, ini saya lihat ini masih bisa dipecah lagi ya tanaman ini, artinya bisa menjadi menjadi tiga, jadi nantinya menjadi 3 pot. Yang saya prediksi awalnya 2, ini bisa menjadi 3. Nah, ini seperti kan bisa di ini nih, bisa dipotong ya. Nah, ini bisa dipotong menggunakan pisau.
Nah, biasanya saya menggunakan pisau, dan pisau itu saya olesin fungisida ya. Ini tadi diolesin alkohol aja. Sudah steril nih pisaunya. Nah, ini salah satunya kenapa harus dicuci, dibersihkan agar bisa kelihatan. Nah, ini udah terpecah. Nah, ini biasanya saya olesin fungisida nih. Nah, di tempat mertua saya kebetulan fungisidanya tidak ada. Jadi untuk yang proses ini saya skip. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nah, ini jadinya jadi 3 ya. Nah, seperti ini. Daunnya seger-seger ya, bagus. Nah, ini kita pecah jadi 3. Saya kembali kepada sahabat tanam yang baru mampir dan melihat channel kita. Jangan lupa di subscribe, terus di share. Nah, di komen kalau memang perlu ada pertanyaan silahkan di komen, atau memang mau request, nanti kita siapkan tanaman yang memang mau di request untuk kita perbanyak, atau lagi ada masalah mungkin tanamannya mungkin sakit. Nah, ini contoh-contoh ya, ini contoh pot yang bagus ya. Jadi banyak ininya, banyak lubang untuk sirkulasi airnya ya. Pastikan untuk bawang, pastikan untuk lubang itu harus banyak lubangnya. Ini kita lanjut ke proses untuk penanaman ya. Nah, seperti ini. Ini media tanamnya saya gunakan media tanam yang sudah ada. Yang tadi yang bekas itu, bekas sebelumnya. Kalau saya biasanya saya siapkan media tanam yang sudah saya diamkan selama 30 hari. Nah, seperti ini ya. Posisi tanaman itu pastikan selalu harus di tengah. Kenapa di tengah? Agar akar itu posisinya pas di tengah dan mudah cepat berkembang dan tumbuh. Dan pada saat sudah ini kelihatan lebih bagus ya karena di tengah ya. Kalau di pinggir kelihatan kurang bagus aja. Nah, ini saya masukin untuk pot yang kedua. Ya, prosesnya sama aja. Dimasukkan dulu media tanamnya ya, maksudnya sedikit di dalam pot seperti ini. Nah, baru setelah itu, jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai di bawah tidak ada tanahnya ya, tidak ada media tanamnya. Pastikan ada media tanam baru tanam untuk ininya, tanaman hiasnya. Posisinya selalu saya ingat kembali harus di tengah ya. Tuh, posisinya harus di tengah. Ini kita lanjut untuk tanaman yang ketiga ya. Ini udah selesai. Kita lanjut tanaman 3. Ini tampilannya ya. Nah, ini kita siapkan pot yang ketiga. Nah, ini contoh tanaman yang akarnya terlalu panjang. Ini kalau seperti ini kondisinya, sahabat tanam bisa potong aja ya. Jadi tidak harus semua dimasuk dalam pot. Nah, ini dipotong. Untuk potongnya sesuaikan aja ya. Kalau memang masih terlalu padat dan terlalu ini dipotong aja. Ini bukan ini untuk mempermudah nanti pertumbuhan akar-akar baru.
Jadi nggak apa-apa dipotong. Tuh. Agar akarnya juga cepat ini ya, cepat bertumbuh di media tanam yang baru. Harus setelah itu kita tanam kembali. Nah, untuk video-video yang sudah pernah kita posting, dan kalau mau lihat hasil ininya, progresnya, saya sering update itu di short video ya, atau di storynya YouTube. Itu sering saya posting di situ, jadi bisa lihat progresnya seperti apa. Jadi semua tanaman yang memang pernah saya pecah dan memang saya ini semua kondisinya sehat-sehat dan berhasil. Jadi ini saya bukan trial, tapi ini memang berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya jalankan. Saya memang tidak expert di bidang ini, tapi saya menjalankan dan terus belajar dari teman-teman yang lain juga ya, dari sahabat-sahabat yang lain yang sudah senior. Saya belajar dan saya mengaplikasikan semua ini. Jadi sahabat tanam yang baru mampir di channel kita atau masih pemula, dengan mengikuti video kita ini jangan di skip-skip ya, agar tidak gagal paham seperti itu. Nah, ini setelah ini baru kita lanjutkan dengan ini step akhir ya. Step akhir itu penyiraman. Ini fungsinya apa? Fungsinya agar tanah menjadi lebih padat ya, untuk mempermudah dan mempercepat pertumbuhan akar. Nah, ini kita lihat sirkulasi airnya bagus ya. Begitu disiram langsung turun. Pastikan ya, untuk pot itu jangan sampai lubangnya sedikit. Kalau lubang sedikit, air bisa mengendap di media tanam, dan kalau mengendap di media tanam, nah itu akar bisa menjadi busuk. Otomatis kalau akar menjadi busuk, tidak ada perkembangan. Nah, tanaman hiasnya bisa cepat mati. Seperti itu. Semoga infonya bermanfaat ya. Nah, untuk sobat tanam, terima kasih ya karena sudah mengikuti video kita, dan jangan lupa selalu ya jaga prokes. Nah, agar sahabat tanam selalu sehat walafiat. Sampai di sini dulu video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video yang saya infokan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.